Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas farmasi C semester 4 Fakultas Kesehatan Prodi Farmasi Universitas Citra Bangsa. Kali ini kami akan membahas materi fitokimia dengan tema perkolasi. Sebelum itu perkenalkan, nama lengkap saya Matius Doran Kopong dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Melanie Anggrini Favo. Perkenalkan, nama saya Mendy Panalasa. Baik, yang pertama pengertian ekstraksi. Menurut Harborn 1987, ekstraksi merupakan suatu proses penarikan senyawa metabolit sekunder dengan bantuan pelarut. Ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tapi hal ini akan mengakibatkan beberapa komponen mengalami kerusakan. Selanjutnya, macam-macam ekstraksi. Menurut Farmakope Indonesia, ekstraksi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ekstrak cair adalah ekstrak hasil penyerian bahan alam dan masih mengandung pelarut. Yang kedua, ekstrak kental adalah ekstrak yang telah melewati proses penguapan dan sudah tidak mengandung cairan pelarut lagi, tetapi konsistensinya tetap cair pada suhu kamar. Yang ketiga, ekstrak kering adalah ekstrak yang telah mengalami proses penguapan dan tidak lagi mengandung pelarut dan berbentuk padat atau kering. Selanjutnya, berdasarkan kandungan ekstrak. Yang pertama, ekstrak alami adalah ekstrak murni yang mengandung bahan obat herbal alami kering, berminyak, dan tidak mengandung solvent dan eksipien. Selanjutnya, berdasarkan kandungan senyawa aktif, terdapat standardized extract atau ekstrak standar dan ekstrak. Baik, yang berikut saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang perkolasi. Berikut pengertian perkolasi. Perkolasi merupakan proses ekstraksi simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai cara lama pada simplisia dalam suatu perkolator. Metode ekstraksi menggunakan cara dingin dan alat yang digunakan adalah perkolator. Berikut adalah prinsip perkolasi. Terbagi atas 2, yaitu serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Yang kedua, cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh kekuatan. Gaya beratnya sendiri dan cairannya sendiri di atasnya dikurangi dengan dayanya kapiler yang cenderung untuk menahan. Berikut adalah cara kerja perkolasi. Yang pertama, menimbang simplisia. Yang kedua, setelah menimbang simplisia, simplisia dibasahi dengan pelarut. Setelah itu, didiamkan selama 3-4 jam. Kemudian, perkolator diberi kapas pada lubang keran. Setelah itu, simplisia dimasukkan dengan sesekali dipadatkan dengan bumbu kecil sehingga tidak ada rongga udara. Kemudian diberi pelarut selapis 2 cm di atas simplisia. Kemudian diamkan selama 24 jam. Keran dibuka dan biarkan menetes 1 ml per menit sampai tetesan bening, kemudian dipekatkan. Berikut adalah keuntungan cara perkolasi dibandingkan dengan maserasi. Terbagi atas 2, yaitu aliran cairan penyari penggantian larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Kemudian, ruangan di antara butir-butir serbuk simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari karena kecilnya saluran tersebut, kecuali pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batasan
meningkatkan perbedaan konsentrasi. Yang berikut adalah perbedaan maserasi dan perkolasi. Perbedaan utama terdapat pada pola penggunaan pelarut, di mana pada maserasi, pelarut hanya dipakai untuk merendam bahan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan pada perkolasi, pelarut dibuat mengalir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk perkolat. Di sini ada 3 bagian bentuk perkolat. Yang pertama yaitu bentuk tabung, yang kedua bentuk paru, dan yang ketiga bentuk corong. Saya juga akan menjelaskan mengenai modifikasi perkolasi. Modifikasi perkolasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama reprokolasi. Reprokolasi digunakan untuk menghindari kehilangan minyak atsiri pada pembuatan sari. Selanjutnya, tidak dilakukan pemekatan. Selanjutnya yaitu perkolasi bertingkat. Perkolasi bertingkat ini mempunyai faktor-faktor. Yang pertama, perkolasi biasa hasilnya dalam kadar tidak maksimal. Yang kedua, perkolasi biasa menghasilkan perkolat yang pekat pada tetesan pertama dan encer pada tetesan terakhir. Dalam perkolasi bertingkat, ternyata terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah perkolator yang diperlukan. Yang kedua, bobot serbuk simplisia untuk tiap kali perkolasi. Yang ketiga, jenis cairan penyari. Yang keempat, jumlah cairan penyari untuk tiap kali perkolasi. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah tetesan. Selanjutnya, perkolasi terdapat juga keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari perkolasi, yang pertama, cara perkolasi yang digunakan lebih mudah dan lebih sederhana. Yang kedua, perkolasi merupakan prosedur pilihan kebanyakan ekstraksi tanaman seperti halnya meserasi. Yang ketiga, perkolasi dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun skala industri. Seperti halnya perkolasi memiliki keuntungan, ternyata perkolasi juga memiliki kerugian. Apa saja kerugian dari perkolasi? Yang pertama, perkolasi memiliki kerugian, simplisia harus dibasahi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Yang kedua, massa simplisia dalam perkolator tergantung pada tinggi perkolator. Yang ketiga, simplisia lebih memadat atau kompak sebelum beberapa kali terjadi proses awal dan hal ini dapat menghalangi kelancaran aliran pelarut. Selanjutnya, perolehan kembali pelarut yang bertahan di dalam ampas sering memerlukan proses penambahan dan hal yang sama berlaku untuk mengeluarkan ampas dan menarik bahan aktif dari ampas tersebut. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.